Apa artinya sulit menangkap jejak pihak lain? Artinya, ada lebih dari peluang untuk menang. Sebaliknya, dia datang ke lapangan, takut dia hanya bisa dikalahkan, dan sulit untuk melawan. Aku tahu orang tua itu. Kamu Master Sekte tidak mau mengambil harta itu. Begitu kuat, siapa yang bisa melawannya? Ziliao mendengus dingin. Sudah agak terlambat untuk menyesalinya sekarang. Di atas platform cahaya, ada hampir 1000 semburan guntur pada 100 detik. Tetapi pada saat ini, saya melihat titik emas di belakang saya mendekat dengan cepat, secepat guntur. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, hampir mengandalkan naluri krisis yang tajam dan jejak yang dia rasakan. Dia hampir tidak bisa menilai orientasi umum, berbalik dan menarik keluar dari ruang pisau. Tetapi melihat sepasang cakar naga emas dekat. Bang! Cakar naga memotong benda suci itu. Kekuatan mengerikan itu membuat Qin Yichen langsung merasakan rasa sakit dan keterkejutan yang tiba-tiba yang sudah lama tidak kurasakan. Serangan Jinling sangat cepat, menyebabkan dia diserang oleh lawan sebelum dia memotong kekuatan pedangnya secara ekstrim. Ketika siluet Jinling terungkap, dia melihat sebuah telapak tangan, memegang langsung bilah gigi macan tutul, dengan senyuman yang dalam. Wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah, tetapi sudah terlambat untuk memikirkannya pada saat kritis, dan segera mengeluarkan Rifting Bone Well dan memenggal kepalanya. Pada saat yang sama dengan penembakan tulang Split Day, Qin Yichen tidak berharap untuk menyebabkan kerusakan pada Jinling, selama itu dapat menyebabkan masalah atau membiarkan siluet pihak lain dikejar. Namun, dia masih meremehkan Jinling. Dalam menghadapi pembunuhan dari serangan itu, saya melihat Jinling dengan tangan besar dan menenggelamkan kakinya, tetapi bertabrakan dengan celah sengit dari roda tulang surgawi, tetapi menghentikannya. Tidak peduli bagaimana Qin Yichen digerakkan, dia hanya bisa menjadi yang pertama. Berputar. Roda tulang yang tajam dan tak tertandingi itu membuat Jinling sedikit ketakutan. Namun, Qin Yichen tidak menunggu untuk mengendalikan roda tulang Split Day menjadi lebih besar untuk mematahkan telapak tangannya. Namun, dia melihat Jinling naik ke langit, memegang roda tulang yang terbelah menjadi seekor naga. Cakar, difoto dengan ganas. Bang! Begitu telapak tangan jatuh, platform optik bergetar, dan bahkan Qin Yichen terbang di bawah kekuatan tirani yang luar biasa ini. Melihat roda tulang Split Day, dia tertembak ke dalam lubang yang dalam dari platform optik. Roda tulang rifting adalah benda suci. Golden Immortal tidak dapat melakukan satu pukulan untuk menghancurkannya, tetapi bahkan jika Jinling mengambil telapak tangannya, ada cakar naga emas sebagai gantinya, yang merupakan kekuatan magisnya. Bagaimana roda tiangmu mendesak di lubang yang dalam sulit untuk terbang? Dalam adegan ini, apalagi Qin Yichen yang bertemu dengannya, bahkan jika Ziyun ada di luar, bagaimana menurutmu jika rambut seseorang berdiri tegak? Brengsek ini, ambil benda suci dengan tangan. Bisakah ini dilakukan oleh Golden Immortal? Tanda seru. Tanda seru. Tidak apa-apa mengambil benda suci dengan tangan kosong. Apa artinya untuk menekan cakra kerangka? Saya bisa membayangkan konsekuensi ditembak oleh cakar naga itu. Lu Xiaolu juga berwajah cantik bermartabat. Meski lawannya adalah Flood Dragon, Bloodline pasti berada di atas kakak Yichen. Lawan-lawan ini, sebagai gantinya, tidak berani mengancam peluang mereka. Hanya beberapa saat kemudian, pihak lain menekan objek ilahi, dan kakak laki-laki Yichen berada dalam situasi yang sulit. Saya melihat Jinling berdiri di udara, menghadap pedang yang dipotong oleh Qin Yichen, dan dia tidak menghindar. Dan ketika dia bertabrakan dengan sisik naga emas, dia hanya mengobarkan api. Jinling tetap tinggi, dengan senyum bangga di senyumnya. Junior, apakah ada benda yang bisa dibagi? Jika tidak, giliranku. Jin Huan membelokkan sungai. Bang! Saya melihat dua cakar naga emas ditembak jatuh, platform cahaya rusak, dan langit cerah. Tetapi itu seperti lautan sungai yang terlempar ke atas. Seperti cahaya beriak dari sungai Nu, itu mendekati Qin Yichen dengan cepat, dan di antara kemuliaan, ada naga banjir terbang melonjak dan mendekat. Di depan teknik abadi ini, siluet Qin Yichen seperti perahu datar yang menghadap tsunami Linjiang, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kekuatan mengerikan itu membuat Ziyun terlihat pucat, tetapi pada saat ini, Qin Yichen melihat matanya naik dan naik ke langit. Bang! Siluet ramping naik ke langit, dan sungai serta laut yang diubah oleh Guanghua juga terlempar ke ekstrim. Gelombang cahaya melonjak, dan naga banjir langsung naik. Teknik pedang-pedang. Bas. Gigi macan tutul di tangan, pedang mengintai langit. Tabrakan Daoya dan Jiang Hai dengan sengit hampir tenggelam dalam sekejap, tetapi Jiang Hai terbatas. Tetapi Daoya tampaknya terus maju, dan keganasan terus berlanjut. Belakangan, saya melihat riak di sungai Guanghua. Dan siluet ramping, karena riak belum ditelan oleh gelombang amarah yang lebih bergelombang. Menapaki ombak dan terbang, ada senjata merah kemasan ekstra di tangan. Pistol pola naga punah. Hai.
menembak naga dan membalikkan sungai. Naga emas dan merah itu, penuh guntur dan cahaya, dengan kekuatan sendiri, bertarung dengan beberapa naga banjir. Qin Yichen, di sisi lain, adalah naga banjir. Siluetnya lebih tinggi, di atas gigi macan tutul, dan sangat mempesona. Bocah ini, bahkan menghancurkan Jin Yan dari Master Sekte di atas sungai. Pisau golok itu bagus. Teknik pedang orang ini juga cukup hebat untuk membuka laut dan membunuh jalan. Sepertinya ada darah naga di senjata perang itu, ditambah darah naga anak itu. Senjatanya seperti naga, dan itu adalah pertarungan melawan emas. 1000 harimau membunuh peri. Di panggung cahaya, Qin Yichen memandang Jinling di depannya, dan hentikan dengan harimau yang tak terhitung jumlahnya. Langkah ini menarik. Melihat harimau yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, Jinling memujinya karena matanya yang sedikit menyipit, begitu ganas hingga dia gemetar. Tetapi pada saat berikutnya, saya melihat Jinling tertegun, lengannya menyatu, dan dia melihat jalur sisik naga di sikunya seolah dia bangun, meraung, dan 1000 naga keluar. 1000 lengan naga. Jalur naga banjir keluar dari lengan, memamerkan taring dan mengacungkan cakar, bang bang bang. Pertarungan naga harimau, aula besar bergetar, sengit. Qin Yichen melihat di matanya, menatap dengan rajin, naga banjir ini adalah hasil dari sisik naga mereka, dan 1000 pembunuh harimau telah jatuh, dan tidak mungkin untuk memotong sisik naga mereka. Begitu 1000 pembunuh harimauku hancur, sisik naga ini akan memburuku. Melihat jalur harimau yang digigit oleh naga banjir, mata Qin Yichen bergetar. Sisik naga ini, meskipun bukan benda yang membelah, cukup tajam, dan tidak boleh dikepung olehnya. Segera, Qin Yichen memegang pisau dan minum, dan di belakangnya, seekor harimau dan macan tutul berdiri, menerobos laut. Gedung pencakar langit. Saya melihat bahwa harimau dan macan tutul mampu menopang langit dan bumi, sangat ganas, dengan 4 anggota badan condong ke bawah. Saat berikutnya, melonjak ke langit, telapak macan tutul langsung menutupi Jinling. Cara untuk memecahkan orang-orang Tiambao? Jinling menatap matanya. Matanya berkilat cemerlang. Dan saat berikutnya adalah serangan tinju ganda. Dan telapak tangan macan tutul jatuh. Tapi dia masih berdiri di udara. Namun, pada saat ini, Qin Yichen telah berubah menjadi aliran cahaya. Dan gigi macan tutulnya memotong ruang. Hai! Pedang terpotong. Yang membuat Jinling, yang berdiri melawan macan dan macan tutul, sedikit gemetar. Tak hanya itu, orang-orang di Ziliao di bawah panggung juga tampak berwibawa. Sungguh niat membunuh. Anak ini berubah menjadi binatang buas. Garis keturunan aslinya seharusnya tidak begitu ganas. Tapi sekarang dia terlihat seperti harimau dan macan tutul. Niat membunuh, dan agresif. Momentum ini tidak lebih lemah dari kamu dan aku. Ini jelas merupakan sarana dari alam dewa.